Ya, menanggapi banyaknya persoalan kenaikan PBB di sejumlah daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi. Ia meminta para kepala daerah memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menaikkan PBB. Masyarakat di berbagai daerah ramai-ramai mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang signifikan. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memberikan solusi. Mendagri mengaku sudah menyampaikan surat edaran kepada semua kepala daerah yang isinya memberikan petunjuk memutuskan kebijakan menaikkan PBB. Ia juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada rakyat. Agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Dalam kesempatan berbeda, Mendagri Tito Karnavian menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Pati, Sudewo. Ia meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Di samping itu, Mendagri memastikan pemerintah di Pati tetap berjalan meski proses pemakzulan masih berproses hingga bergulir ke Mahkamah Agung. Mendagri juga meminta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, ya, dengan cara-cara lebih santun. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus mengejar defisit keuangan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pajak dari aktivitas ekonomi yang sulit dikenakan pungutan atau yang biasa dikenal dengan shadow ekonomi. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow ekonomi sebagai pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas hingga perikanan. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi untuk shadow economy sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus baik yang formal maupun informal kita akan terus lakukan compliance ya. Dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajaki. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, rencana tunjangan rumah bagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Tak main-main, tunjangan rumah anggota DPR RI bisa mencapai 50 juta rupiah. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Wakil Ketua DPR Adis Kadir membenarkan adanya anggaran ini, namun dia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurutnya anggaran ini dibuat lantaran pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di sekitar Senayan, Jakarta Pusat. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan
4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni, sehingga anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan uang bulanan anggota DPR menuai sorotan masyarakat. Tapi pimpinan DPR membantah tak ada kenaikan gaji, yang ada hanya kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan dimaksud ada tunjangan tempat tinggal menjadi 50 juta rupiah karena sudah tidak lagi diberikan rumah dinas. Sementara gaji tetap sama, yakni sekitar 6 jutaan. Selain tunjangan rumah, tunjangan anggota DPR yang juga naik adalah tunjangan bensin dan tunjangan beras. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut kenaikan tunjangan beras bisa jadi bentuk belas kasihan Kementerian Keuangan terhadap anggota DPR. Mengangkat harga beras dan telur di pasaran, mengingat harga beras dan telur sedang naik. Adanya kenaikan tunjangan membuat pemasukan anggota DPR setiap bulannya menjadi 69 juta rupiah. Yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Pemirsa, pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit lantaran gelombang pemutusan hubungan kerja masih berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. 10.995 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK. Pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terpantau melejit lebih dari 30%. Paling tinggi terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.995 pekerja. Kemudian 9.494 pekerja di Jawa Barat terkena PHK, Banten 4.267 pekerja, DKI Jakarta 2.821, dan Jawa Timur sebanyak 2.245 pekerja terkena PHK. Berdasarkan data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang.